يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Harus bersyukur karena kata Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka aku tambah kata Allah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka kata Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azabku sangat pedih. Nah inilah kewajiban kita dalam hidup untuk selalu bersyukur. Tetapi bagaimana nikmat yang harus kita syukuri? Imam Al-Ghazali juga menjelaskan cara ada beberapa fase kehidupan kita ini untuk selalu hidup bersyukur. Yang pertama adalah ilmu. Apa kaitan ilmu dengan bersyukur? Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan baik dan benar kalau kita tidak pernah mendasarkan segalanya dengan ilmu? Karena kebahagiaan itu bukan hanya nikmat saja. Ada kenikmatan yang Allah berikan, tapi merupakan sebuah ujian, bahkan musibah. Dari sesuatu hal yang membahagiakan itu justru melahirkan sesuatu hal yang buruk. Maka disebutnya bukan nikmat, tapi disebutnya adalah istidraj. Sesuatu yang enak tetapi justru melahirkan, mendatangkan keburukan dalam kepribadian kita. Kita dapat harta, kemudian kita sombong, nah itulah yang namanya istidraj. Kita dapat harta, kemudian kita selalu berperilaku mubadzir, menghambur-hamburkan, sedangkan di tetangga-tetangga kita masih banyak yang kita saksikan orang yang lebih membutuhkan. Itulah yang disebut istidraj. Maka bersyukur dengan ilmu itu sangat penting. Karena berbeda orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Oleh karena itu kita selalu hidup dalam kehidupan sehari-hari menjalankan kewajiban ibadah, selalu berdoa, memohon rezeki halalan thayyibah. Rizki yang halal kemudian baik. Jadi bukan sesuatu hal yang harus membuat diri kita bahagia itu disebutnya rizki. Apalagi kalian dari santri harus hati-hati. Kehati-hatian kalian itu harus ditunjukkan lewat doa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian hidup dari pemberian banyak orang. Kalian dihidupi, dinafkahi oleh orang tua, dihidupi oleh para donatur, orang-orang yang selalu memberi kebaikan pada kita. Semuanya adalah Allah. Rezekinya semuanya adalah dari Allah. Tetapi dihantarkan melalui orang tua, donatur. Tapi apakah kita tahu
Dari mana orang tua kita menghasilkan uang yang dinafkahkan kepada kita? Apakah kita tahu para donatur yang memberikan sumbangannya kepada kita, sedekah kepada kita, asal muasal harta yang kita terima. Maka jalan yang paling mudah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah hanyalah berdoa. Apa yang kita doakan? Yaitu berdoa memohon dilapangkan rezeki untuk kita. Orang tua kita juga dilapangkan rezekinya. Para donatur juga dilapangkan rezekinya. Yang tentunya rezeki yang halal, rezeki yang baik. Itu cara mudah yang bisa kamu lakukan, sehingga beban hidup kalian itu sudah tidak ada ketika kalian menikmati rezeki, dan insya Allah tidak memiliki prasangka buruk karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Paham semuanya? Paham nggak semuanya? Paham nggak? Nah itu rizki dengan bersyukur dengan ilmu. Jadi jangan pernah berhenti. Allahumma rizqna rizqan wasi'an. Ya Allah, anugerahkanlah kami rizki yang luas, halalan thayyibah, rizki yang halal dan rezeki yang baik orang tua maupun para donatur, sehingga apa yang kita makan ini juga halal bagi diri kita, sehingga menghasilkan nilai keberkahan dalam kehidupan sehari. Dan kalian harus diingat juga dalam menggunakan rezeki yang Allah berikan pada kalian juga harus hati-hati. Jangan sampai rezeki tadi itu menumbuhkan satu kesombongan diri. Kadang hidup selalu makan, akhirnya menyombongkan diri, merasa paling getol ibadahnya, merasa paling hebat ibadahnya, akhirnya merasa paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah dengan cara mendapatkan kemapanan hidup. Sombong. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk selalu hidup qanaah. Yang kedua adalah hidup waqaf. Qanaah itu cukup, merasa cukup. Cukup itu tidak berlebihan. Jelas nggak? Jelas nggak? Ilmu. Yang kedua bersyukur dengan hal keadaan.